Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana di kesempatan subuh hari ini, di hari yang mulia yaitu hari Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan amalan ketaatan, yaitu kewajiban menjalankan sholat subuh. Kemudian dilanjutkan dengan bermajlis ta'lim atau bertolabul ilmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menerangkan tentang keutamaan sholat subuh dengan berjamaah, dengan diberikan keutamaan berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan mengerjakan sholat subuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang barang siapa yang dia menempuh suatu jalan dalam tujuan, dalam niatnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bermajelis ilmu atau menuntut ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa menjalankan syariat-syariat beliau atau sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sesuatu hal yang penting yang hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk mengimaninya, untuk meyakininya, yaitu bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ini suatu hal yang harus kita yakini, kita imani. Dan tentunya setelah kita beriman dengan kabar tersebut, tentunya kita hendaknya mempersiapkan untuk hal tersebut. Yang mana jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena sebagian kelompok atau golongan manusia ada yang mereka tidak meyakini
adanya kehidupan setelah kematian. Yang mana disebutkan bahwasanya kehidupan setelah kematian adalah yaitu kehidupan di alam kubur. Ya, sebelum nanti kita ya di alam akhirat, ya setelah kita berada di alam dunia, ya. Kemudian setelah kita meninggal dunia, Allah cabut ruh kita, maka kita berada di alam barzah atau alam kubur. Dan kita juga harus meyakini dan mengimaninya bahwasanya di alam kubur kelak itu ada yang namanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Di alam kubur ada nikmat kubur, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang mana dia ketika masih hidup di dunia ya senantiasa melakukan amalan-amalan ketaatan, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dengan terus-menerus sampai dia meninggal dunia. Dan sebaliknya di alam kubur ada azab kubur, ya siksa kubur, ya. Ada siksa di neraka, ada juga siksa di alam kubur. Yaitu Allah berikan kepada orang-orang yang mana dia adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik dan juga orang-orang yang dia ketika hidup di dunia ya senantiasa berbuat kemaksiatan, senantiasa yang menerjang ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita meyakini hal tersebut, maka hendaknya kita bersikap ya dengan ya mempersiapkan ya bekal kita ya masing-masing dari kita untuk menghadapi kematian, kehidupan nanti di alam barzah sebelum nanti kita di alam akhirat. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak di dalam hadis yang menyebutkan tentang adanya nikmat kubur tadi ya, yaitu ketika di dalam hadis ketika mayit dikuburkan di kuburnya ya, kemudian Allah kembalikan rohnya ke jasadnya di alam kubur, maka setelah keluarganya itu meninggalkannya, maka dia didatangi oleh malaikat. Kemudian malaikat itu bertanya tentang tiga hal. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, ya. Menanyakan kepada orang yang dikubur tersebut, dengan siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jadi semua nanti ya manusia ketika di alam kubur akan ditanya oleh malaikat ini dengan tiga hal tadi. Maka di dalam hadis dijelaskan orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang kuat di dalam hatinya, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat tersebut. Ya. Ketika ditanya man rabbuka, Rabbi Allah, wa madinuka, dini al-Islam, wa man nabiyyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia bisa menjawab tiga pertanyaan tadi, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Akan diperlihatkan keindahan-keindahan surga. Kuburnya akan dilapangkan, ya. Akan diperlihatkan kuburnya itu menjadi taman-taman surga.
Ini bagi orang yang dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Kemudian sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan, ketika ditanya oleh malaikat tentang 3 hal tadi, ya, maka mereka tidak bisa menjawab. Ya. Di dalam hadis dijelaskan ya dengan kalimat la adri. Ya, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ya, ketika ditanya, padahal walaupun dia ketika di dunia hafal ya, pertanyaan tersebut. Tapi karena bukan hafal dengan keimanan, hanya sekedar hafal lisan saja, ya, tidak dibarengi dengan keyakinan dalam hatinya, keimanan dalam hatinya, maka dia tidak bisa menjawab soal-soal yang ditanyakan oleh malaikat tadi. هذا القرآن يوحدنا لطريق